Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat untuk kalian, namun kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Maka marilah kita terus panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat untuk kita dan dawamkan dan langgengkan nikmat itu di atas kita. Salawat dan salam marilah kita terus panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini adalah tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah, yang berarti kita sedang melaksanakan ibadah puasa hari ke-23. Hari ke-23 ya. Dan ini merupakan 7 hari ya terakhir di Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk terus bersemangat melaksanakan ibadah, bahkan makin semangat menuju garis finish. Kita berharap kita dapat menyentuh garis finish dalam kondisi terbaik, yaitu dalam kondisi terbaik kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Insyaallah hari ini kita akan membahas majelis yang ke-19 yang terlewat ya, yaitu tentang kisah Fathu Makkah. Tentang kisah apa? Fathu Makkah. Fi ghazwati Fathi Makkah syarafahallahu azza wa jalla, yaitu tentang perang Fathu Makkah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasannya di bulan Ramadan terjadi perang yang besar, yaitu perang Badar. Namun ternyata bukan hanya perang Badar. Perang Badar itu terjadi di tahun keberapa? 2 Hijriah. Ternyata di bulan Ramadan juga terjadi perang namanya Fathu Makkah. Terjadi perang namanya Fathu Makkah di tahun 8 Hijriah. Di tahun 8 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan ini, dengan Fathu Makkah ini, ia membebaskan negeri Mekah dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya Mekah itu diselimuti dengan kesyirikan ya. Di sekitar Ka'bah itu ada lebih dari 300 berhala patung ya. Di Fathu Makkah ini Allah Subhanahu wa taala bukakan Mekah ini menjadi negeri Islam. Ya, dan tauhid pun menang di atas kesyirikan, keimanan menang di atas kekufuran, Islam menang di atas kesombongan, ya. Kemudian diumumkanlah bahwasannya kota Makkah ini adalah kota untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, dan patung-patung pun dihancurkan. Sampai sekarang walhamdulillah ya aman dari patung-patung dan berhala. Adapun sebab terjadinya perang Fathu Makkah ini adalah ini berawal dari Sulhul Hudaybiyah, yaitu Sulhul Hudaybiyah, sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah, yang mana
Nabi SAW melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy. Yang inti perjanjian tersebut, barang siapa yang ingin kembali ke agamanya orang Quraisy, maka tidak boleh dipaksa, dibiarkan. Demikian juga barang siapa yang ingin bergabung dengan Nabi SAW masuk Islam, maka tidak boleh dilarang. Maka ada dua kabilah besar, yaitu kabilah Khuzamah dan kabilah Banu Bakar. Kabilah Khuzamah ini memilih untuk bergabung masuk Islam bersama Nabi SAW. Sedangkan kabilah Banu Bakar memilih bergabung bersama Quraisy. Dan dahulu pada masa jahiliyah, ya, Banu Bakar dan Khuzamah ini ada hutang darah. Padahal perjanjiannya tidak boleh saling mengganggu. Maka Banu Bakar ini ingin mengambil peperangan bersama Khuzamah, sedangkan mereka sedang dalam perjanjian damai. Orang Quraisy tidak boleh mengganggu Nabi, Nabi pun tidak boleh mengganggu Quraisy. Banu Bakar ini mengganggu, menyerang Khuzamah dan dibantu oleh beberapa orang Quraisy. Maka sampailah berita itu kepada Nabi SAW, diberitahu oleh orang Khuzamah bahwasanya Banu Bakar dan bersama beberapa orang Quraisy ingin merusak perjanjian yang telah disepakati. Mengetahui hal ini, orang Quraisy pun menjadi berpikir ulang. Kalau begitu kita telah melanggar perjanjian kita. Karena yang melanggar mereka, yang keteteran mereka. Yang keteteran orang Quraisy. Maka orang Quraisy pun menunjuk pemimpin mereka, yaitu Abu Sufyan, mengirim Abu Sufyan untuk meminta kepada Nabi SAW melanjutkan perjanjian ini. Jangan sampai perjanjian ini terputus oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Banu Bakar yang memang sekutunya orang Quraisy. Maka datanglah Abu Sufyan ke Madinah berjumpa dengan Nabi SAW. Minta syafaat. Minta syafaat kepada Nabi SAW untuk melanjutkan perjanjian ini. Namun Nabi SAW tidak menjawab. Nabi enggan menjawab. Falam yuflah. Tidak berhasil. Kemudian tidak habis pikiran, Abu Sufyan juga mendatangi sahabat Nabi SAW yang paling dekat, yaitu Abu Bakar. Bukan hanya Abu Bakar, Umar pun didatangi. Minta bantuan. Bagaimana caranya agar perjanjian ini dilanjutkan. Jadi minta Abu Bakar dan Umar bicara kepada Nabi. Namun Abu Bakar dan Umar pun diam, tidak mau membantu. Tidak habis pikiran, Abu Sufyan pun datang menemui Ali ibn Abi Thalib. Yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan pernah tinggal bersama Nabi SAW. Maka ketemu dengan Ali bin Abi Thalib pun tidak bisa membantu, tidak dapat membantu. Bahkan Ali bin Abi Thalib dipanggil dengan nama kunyanya. Kata Abu Sufyan, "Mata roya Abul Hasan." Bagaimana pendapatmu wahai Abul Hasan? Kalau orang dipanggil dengan apa? Kunyah, pakai Abu itu adalah pemuliaan kepada seseorang. Namun walaupun tidak dirayu-rayu, tetap saja mereka bungkam, tidak bisa membantu. Karena Nabi SAW pun telah diam, tidak mau membantu. Maka Abu Sufyan pun kembali ke kota Mekah dalam kondisi uring-uringan, karena tidak berhasil. Maka ketika sampai di kota Mekah, orang-orang Quraisy pun bertanya, "Ma wara'aka, apa yang di belakangmu wahai Abu Sufyan? Engkau ini pimpinan kami, engkau ini pembesar kami, pasti ada hasilnya." Lantas kata Abu Sufyan, "Aku telah datang menemui Muhammad, aku telah bernegosiasi dengan dia.
namun dia tidak menjawab satu kata pun. Tidak sampai di situ, aku pun menemui Abu Quhafah, Ibn Abi Quhafah, anaknya Abu Quhafah yaitu Abu Bakar. Wa Ibnul Khattab, juga Ibnul Khattab, Umar Ibnul Khattab. Falam ajid khairan, namun aku tidak dapat sesuatu kebaikan apapun dari mereka. Kemudian aku datang kepada Ali, ya, juga seperti itu, tidak ada yang dapat membantuku. Lantas apa yang dikatakan? La qalu waihak. Ya, orang-orang pun mengatakan, ya celakalah engkau wahai Abu Sufyan, kenapa engkau tidak membawa ya kabar baik kepada kami. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya orang Quraisy ini sudah gentar, sudah ketakutan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersiap-siap perang. Mengambil momen dan kesempatan. Dan ini semua atas ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Nabi terhalangi, ya kaum muslimin wal muslimat, Nabi terhalangi untuk melaksanakan umrah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Fath. Nabi bermimpi umrah. Sebagian sahabat menggundul rambutnya, tahallul, sebagian lain yang memendekkan. Ya, dan sahabatnya sudah girang, gembira karena akan balik ke kampung halaman. Jadi memang orang itu kalau merantau rindu pulang, Pak. Dan kita semua di dunia ini sedang merantau. Dunia ini bukan kampung kita, Pak. Dan kita rindu pulang. Kita rindu pulang. Bukankah orang tua kita, Adam alaihissalam, rumahnya dahulu di surga? Berarti di dunia ini kita sedang merantau. Tidak ada satupun orang yang sedang merantau kecuali ingin pulang. Rindu dengan kampung halaman. Maka kita buktikan kerinduan kita di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Kita ini betul-betul ingin pulang. Ya. Maka jangan lewatkan ya kesempatan ini. Ini bukti kita rindu ingin pulang ke kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua di dunia ini adalah pengembara dan pengembara dan musafir. Kita ini adalah seorang pengembara dan musafir di dunia ini. Balik lagi, ya. Maka Nabi SAW mempersilahkan, ya, jadi terhalangi untuk umroh. Akhirnya ada Sulhul Hudaybiyah. Ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah dikhianati oleh Quraisy, maka inilah momen yang paling tepat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan memang untuk orang yang Islam, orang beriman. Maka Nabi SAW pun memerintahkan sahabatnya untuk bersiap-siap perang. Ya, Nabi SAW pun akhirnya keluar dari kota Madinah membawa 10.000 pasukan. Membawa 10.000 pasukan. Ini luar biasa ya, 10.000. Di tahun kedua Hijrah, Nabi hanya membawa berapa? 300 kaum muslimin. Sekarang bawanya berapa? 10.000. Dan hanya dalam rentang waktu 6 tahun. Setelah ini lebih banyak lagi. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ya, Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi di wa ra'aitan nasa. Kok jadi lupa nah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi setelah ini manusia masuk Islam ini berbondong-bondong. Sampai kita sekarang menikmati manisnya Islam. Wa walla 'alal Madinah Abdullah ibn Ummi Maktum, dan Nabi mewakilkan kota Madinah kepada Abdullah ibn Ummi Maktum. Naam. Kemudian Nabi SAW pun berangkat menuju kota Mekah. Dan jarak antara kota Madinah dan kota Mekah jauh. Ya, jauh. Sampai di daerah, di Juhfa, maka Nabi SAW berjumpa dengan pamannya Al-Abbas. Pamannya Al-Abbas. Bersama keluarganya, bersama keluarga besarnya, muhajiran muslimah. Berhijrah ke kota Madinah dalam kondisi telah masuk Islam.
Wa fi makanin yusamma Abwa, dan di tempat namanya Abwa, Nabi SAW juga bertemu dengan Abu Sufyan. Juga bertemu dengan siapa? Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttalib. Sama-sama pamannya Nabi SAW. Abu Sufyan, ya, dan ibnu ammatihi, dan anak dari bibinya Abdullah ibn Abi Umayyah. Di tempat namanya Abwa berjumpa dengan Abu Sufyan dan berjumpa dengan Abdullah ibn Abi Umayyah. Yang dua orang ini dahulu di jahiliyah sangat keras permusuhannya dengan Islam. Sangat keras. Di tahun ini, ya di momen ini, maka mereka pun pergi menuju Manidah dan berjumpa dengan Nabi di Abwa, dan dua-duanya masuk Islam. Dua-duanya masuk Islam, Masya Allah. Ya. Kemudian ada perkataan yang luar biasa. Faqala fi Abi Sufyan, lantas Nabi SAW berkata kepada Abu Sufyan. Kata Nabi SAW, arju an yakuna khalafan min Hamzah. Aku berharap Abu Sufyan ini sebagai pengganti pamanku Hamzah. Dan siapa yang tidak kenal dengan Hamzah? Hamzah, ya, paman Nabi SAW yang gugur, ya, yang dibunuh oleh budaknya, ya, budaknya Hindun, yaitu siapa namanya? Wahsy, dibunuh, ya, Hamzah. Kemudian ketika Nabi SAW melewati tempat namanya Marra Zahran, ya, yang dekat dengan kota Mekah, Nabi SAW memerintahkan pasukan untuk menyalakan api, ya, menyalakan api. Dan yang memimpin adalah Umar Ibnul Khattab. Kemudian Al-Abbas yang bertemu Nabi tadi di Juhfa menunggangi kendaraan Nabi SAW untuk menyampaikan kabar kepada Quraisy, ya, bahwasannya siap-siap, ya, mereka keluar menemui Nabi SAW dan mintalah keamanan dari Nabi SAW. Ya. Jangan sampai terjadi peperangan di kota Mekah. Yang mana kota Mekah ini adalah Baladul Haram, kota suci. Ya. Kemudian, ya, sampailah kabar bahwasannya Nabi SAW akan segera masuk ke kota Mekah. Dan orang-orang pun disuruh keluar, minta keamanan kepada Nabi, jangan sampai terjadi peperangan. Ya. Maka Nabi SAW, ya, meminta kepada Abu Sufyan. Fabainama huwa yasiru sami'a kalama Abi Sufyan yaqul li Budail ibn Warqa, ma ra'aitu kailailatin niraron qattun. Faqala Budail hadhihi Khuzamah. Qala Abu Sufyan Khuzamah aqal min dzalik. Ya. Abu Sufyan yang mana ini? Kata Abu Sufyan berkata kepada, ya, Budail, aku tidak pernah melihat malam yang begitu terang, karena setiap pasukan menyalakan api dan pasukannya ada 10.000. Maka Budail berkata kepada Abu Sufyan, ini adalah dari Khuzamah, ya, karena Khuzamah ada masalah dengan Banu Bakar. Ini Khuzamah. Kemudian kata Abu Sufyan, Khuzamah itu sedikit, ya, tidak mungkin sebanyak ini. Maka Al-Abbas, ya, mendengar suara Abu Sufyan dan Al-Abbas pun memanggilnya. Malaka ya Aba Fadl, ada apa denganmu wahai Aba Fadl? Qala hadza Rasulullah finnas. Ya, yang banyak ini, yang membawa api ini pasukan Rasulullah SAW. Faqala famal hilah, ya, ada apa memang?
Qala Abbas irkab hatta ata bika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap cepat naik ya sampai engkau dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fasta'manahu laka. Ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keamanan kepadamu. Fa'ata bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sufyan pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal waihak ya Aba Sufyan. Ya, celaka wahai Abu Sufyan, ama ana laka an ta'lama alla ilaha illallah. Bukankah engkau tahu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala? Faqala bi abi anta wa ummi. Ya, ma ahmalaka wa akramaka wa awsalaka. Wa laqad alimtu an law kana ma Allahi ghairahu la aghna anni. Ya, kemudian dia berkata, amma anna laka an ta'lama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatalakka Aba Sufyan faqala Abbas waihak aslam fa aslama wa syahida syahadatal haq. Sampai akhirnya Abu Sufyan pun ya masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Summa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Abbasa ayyuqafa Aba Sufyan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abbas untuk memerintahkan Abu Sufyan ya di sebuah lembah sampai kaum muslimin lewat. Maka lewatlah beberapa kabilah, illa sa'ala anhal Abbasu fayukhbiruhu fayaqul mali walaha hatta aqbaltu Kutaibah lam yura mislahu faqala man hadha qala Abbas haula'il ansaru alaihim Sa'ad ibn Ubadah ma'hu rayah. Maka Abbas mengatakan orang-orang ini adalah orang Ansor, bersama mereka ada Sa'ad ibn Ubadah yang sedang membawa rayah, yaitu bendera. Qala Sa'ad Aba Sufyan al-yawm yaumul malhamah, al-yawm ya tustaslamul Ka'bah. Ini adalah hari malhamah. Ya. Summa jaa Kutaibah wa hiya aqallul kitabah kataib au katibah, na'am. Kasaba Sa'ad walakin hadza yaumun yu'azzimullah. Ya, saat ini berkatakan ini adalah hari berdarah ya, hari di mana akan terjadi peperangan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, salah, Sa'ad salah. Namun hari ini hari yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Ya. Di mana pada hari ini ya fihi Ka'bah wa yaumu tuksa fihil Ka'bah. Hari inilah akan Allah Subhanahu wa taala agungkan, di mana kita akan masuk ke kota Mekah memuliakan Ka'bah. Summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tukhadhar rayah min Sa'ad tudfa ila ibnihi Qais. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bendera yang dibawa oleh Sa'ad untuk diberikan kepada anaknya Qais. Wa ra'a annaha lam tahrud an Sa'ad khurujan kamilan ila sarat ila ibnihi. Kemudian berlalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami menangkan engkau dengan kemenangan yang begitu nyata. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjidil Haram ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya yaitu Az-Zubair ibn Awam dan berkata, siapa yang masuk masjid dia aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman, dan barang siapa yang masuk rumahnya sendiri dan mengunci pintunya dia pun aman. Nabi SAW mengumumkan siapa yang dalam rumah